Perkenalkan Ibu, nama saya Widadika Rina. Saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya Ibu nifas nih Bu. Ibu sebelumnya ada keluhan pada nifas ini? Tidak ada. Jadi saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya Ibu nifas agar Ibu mengetahui tanda bahaya pada nifas Ibu ya. Ibu berkenan jika saya memberikan informasi tentang tanda bahaya Ibu nifas? Oke. Jadi sebelumnya untuk tanda bahaya Ibu nifas apakah sudah mengetahui atau sudah membaca buku sebelumnya Bu? Karena di buku KIS sebenarnya sudah ada tanda bahaya pada Ibu nifas. Belum? Jadi saya akan menjelaskan Ibu. Jadi tanda bahaya Ibu nifas yang pertama ada perdarahan. Jadi perdarahan itu keluarnya darah dari darah wanitaan pada saat nifas itu berlebihan, bisa satu hari itu 2 sampai 3 bahkan sampai 4 kembali, itu sampai tembus Bu, itu namanya perdarahan. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda infeksi. Jadi tanda-tanda infeksi itu meliputi demam berturut-turut selama 2 hari, kalau di suhu itu bisa sampai 38 derajat Celcius seperti itu. Kemudian ada rasa malas makan, ada peletihan seperti itu. Kemudian ada salah satu tanda lagi kemerahan juga bisa Bu. Itu semua tadi termasuk dalam tanda-tanda gejala pada Ibu nifas. Dan saya teruskan Ibu ya. Kemudian ada lagi eklamsi Bu. Jadi eklamsi itu tensinya itu 140/90, itu sudah lebih dari normal. Kemudian disertai tanda gejala lainnya Ibu, bengkak di seluruh tubuh, ekstremitas, bagian bawah, kemudian muka dan tangan. Kemudian ada lagi tandanya nyeri pada daerah epigastrik atau daerah lambung. Kemudian pandangan kabur itu juga termasuk dalam eklamsi atau dikatakan tensinya itu lebih dari normal, disertai tanda yang lain seperti itu. Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, paham Ibu nih, sedikit-sedikit nih yang saya jelaskan. Kemudian ada tanda lagi, salah satu kelainan yaitu di payudara. Jadi kalau Ibu nifas itu biasanya ada kelainan pada payudara, salah satunya bendungan ASI. Kemudian ada lagi bendungan ASI itu biasanya terjadi karena puting susu lecet, kemudian menyusunya itu bayinya tidak adekuat diberikannya. Jadi bendungan ASI itu terdapat tanda lain, misalnya kemerahan, kemudian sakit pada payudara. Kemudian selanjutnya ada kelainan pada alat genitalia. Jadi biasanya pada Ibu nifas ada kelainan di daerah ataupun di saluran kencingnya Ibu. Biasanya ada yang merasakan rasa sakit atau ada juga yang tidak bisa kencing seperti itu. Itu juga termasuk salah satu tanda bahaya nifas. Jadi kalau Ibu menemukan atau merasakan Ibu salah satu dari yang saya jelaskan tadi, Ibu segera konsul ke bidan ya, atau ke fasilitas kesehatan seperti itu. Kemudian ada lagi itu tanda bahaya Ibu nifas yaitu selama berhari-hari itu tidak nafsu makan. Jadi harusnya Ibu nifas itu kan nutrisinya atau makanannya kan harus lebih ya Bu porsinya. Jadi kalau ada rasa tidak mau makan selama berhari-hari, itu berarti termasuk tanda bahaya. Ibu harus segera konsultasi ke bidan terdekat ataupun ke fasilitas kesehatan. Biasanya itu karena faktor kelelahan juga bisa. Yang selanjutnya penyakit tromboflebitis. Jadi tromboflebitis itu adalah suatu proses peradangan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu tersumbat Bu. Biasanya terjadi pada betis, timbul kemerahan, kemudian ada nyeri di daerah betis seperti itu. Kemudian yang terakhir Bu, untuk tanda bahaya nifas adalah postpartum blues. Bu sudah pernah mendengar postpartum blues? Nah, postpartum blues ini adalah rasa ibu itu kecemasan. Jadi ada rasa kecemasan berlebih atau sedih yang berlebihan
merasa tidak bisa merawat bayinya, kemudian merasa tidak menarik lagi seperti itu Bu, itu termasuk postpartum blues maksudnya. Itu Bu, jadi tanda gejala pada ibu nifas itu yang saya jelaskan. Ibu sudah memahami Bu, atau ada pertanyaan barangkali yang saya jelaskan kurang paham Ibu? Tidak ada. Nih seperti itu nih Bu nih.